sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya mungkin kita berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa memimpin doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna. Ya, alhamdulillah sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu. Coba dengarkan namanya. Ezlin, Hadir, Bu. Fitra, Hadir, Bu. Haidir. Hadir, Bu. Ya, baiklah ananda-ananda sekalian. Ya, pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang iman kepada Allah. Sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum masuk pada materi, Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui sebelum mempelajari malaikat-malaikat Allah? Apa yang kalian ketahui tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah? Ibu tanya, ada berapa jumlah rukun iman? Ya, ada? Siapa yang bisa sebutkan? Coba silakan sebutkan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Ya, bagus. Ada 6 jumlah rukun iman. Iman. Yang kita pelajari yaitu rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Tetapi sebelum kita mempelajari materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah, Ibu mau kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Satu tujuan mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, coba pembelajaran iman kepada malaikat-malaikat Allah. Satu orang. Siapa yang bisa bantu Ibu? Yang pertama. Setelah mendengarkan penjelasan iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala melalui tayangan video dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Sekarang yang kedua. Dan mendengarkan penjelasan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala melalui video dan penjelasan guru, peserta didik dapat menganalisis hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Siapa lagi yang ketiga? Coba kita. Setelah melakukan presentasi hubungan antara iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada, peserta didik dapat mempresentasikan hubungan antara iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti dengan benar. Ya, yang terakhir coba Jihan. Mendengarkan penjelasan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala melalui presentasi setiap kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan kaitan antara iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada dengan benar. Ya, baiklah. Kalian sudah tahu, kalian sudah paham tujuan pembelajaran kita tentang materi iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sekarang kita masuk materi. Materi pertama yaitu tentang pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sebelum masuk pada pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kalian harus tahu dulu tuh apa pengertiannya iman. Ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian iman? Dan sebelum masuk pada pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah, ananda-ananda sekalian harus tahu dulu itu apa pengertian iman. Pengertian iman itu berasal dari bahasa Arab yang artinya percaya atau mempercayai atau meyakini. Secara istilah iman dapat diartikan mempercayai sepenuh hati
dikatakan iman sesungguhnya. Nanti ketika tiganya ada, baru dikatakan beriman. Ya, baiklah. Sekarang, apa pengertian malaikat? Saya Bu, Ya, silakan. Ya. malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari cahaya serta memiliki kekuatan yang dasar dan kemampuan yang hebat lainnya. Ya. Itu menurut temannya pengertian malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain seperti manusia. Nah, sekarang masuk pada pengertian malaikat. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapa bisa? Kan kita sudah tadi, Ibu kan sudah memaparkan tadi pengertiannya iman. Temannya sudah memaparkan tentang pengertian malaikat. Sekarang kita bisa simpulkan apa pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Saya Bu. Ya, silakan. Pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat berarti mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Ya, bagus. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Sekarang kita masuk lagi pada nama dan tugas-tugas malaikat. Ada di antara kalian yang sudah hafal nama-nama malaikat beserta tugasnya? Kan pelajaran ini kan sudah diajarkan dari SD, belajar lagi di SMP. Ya, sekarang kita belajar lagi di SMA, di bangku SMA, SMK. Ya, silakan coba putarkan. Pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Kedua, Mikail pembagi rezeki. Ketiga, Israfil peniup terompet sangkakala. Keempat, Israfil pencabut nyawa. Kelima, Munkar penanya kuburan. Nakir penanya kuburan. Rakib pencatat amal baik. Atid pencatat amal buruk. Malik penjaga neraka. Ridwan penjaga surga. Ya. Ini juga beserta dengan nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Yang itu. Ya, sekarang materi kedua tentang sifat-sifat malaikat. Sifat malaikat ya, yang pertama, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah menentang perintahnya. Jadi makhluk yang paling taat pada perintahnya Allah. Tidak ada malaikat itu yang membantah perintahnya Allah dan durhaka kepada Allah. Itu adalah sifat-sifat malaikat yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yang kedua yaitu tidak berjenis kelamin. Ya, beda dengan manusia. Kalau manusia kan berjenis kelamin, sama dengan jin. Dia juga berjenis kelamin. Sifat yang ketiga, sifat yang menonjol dari malaikat yang ketiga yaitu tidak mempunyai nafsu. Berarti dia tidak makan, tidak minum, dan tidak butuh yang namanya tidur. Karena malaikat itu tugasnya selalu menjalankan perintahnya Allah. Yang keempat yaitu selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, maka malaikat akan lakukan. Dan yang kelima yaitu selalu meminta ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang yang khatam Al-Quran. Sifat malaikat yang terakhir yaitu tidak beranak, tidak berayah dan beribu. Karena malaikat tidak menikah. Namanya tidak berjenis kelamin, otomatis tidak ada namanya ayahnya, tidak ada ibunya. Nah, manusia termasuk makhluk nyata. Malaikat kan makhluk hidup juga. Ya, makhluk nyata. Jadi itulah perbedaan antara manusia, jin, dan setan. Ya, itu satu setan. Nah, sekarang kita masuk pada tentang apa tadi? Ya, setelah ini kita paparkan tentang materi iman kepada malaikat, Ibu mau bagi kelompok untuk mempermata materi tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi nanti Ibu akan bagi 4 kelompok. Setiap kelompok, 3 kelompok. Setiap kelompok nanti akan
Kartu itu akan berisi tentang, misalnya ada yang kelompok yang bertugas menuliskan, mengelompokkan nama malaikat dan tugasnya, mencatat, mendiskusikan. Ada kelompok yang mendiskusikan tentang sifat-sifat malaikat. Ada kelompok yang mendiskusikan tentang perbedaan manusia, jin dan malaikat. Baiklah, ibu akan bagikan setiap kelompok dapat satu kartu. Tugas kalian diskusikan apa tema dari yang ibu kasih kartunya. Kalian diskusikan, kalian tuliskan pada kartu yang ibu bagikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan nama malaikat dan tugasnya. Baik, langsung saja. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu sifat-sifat malaikat. Saya dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kita yang berjudul perbedaan malaikat, manusia, jin, dan setan. Proses pembelajaran kita tadi tentang beriman kepada malaikat Allah, maka ibu harap kalian sudah bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari materi kita tentang iman kepada malaikat Allah. Di antara kalian sudah bisa menyimpulkan materi tentang iman kepada malaikat Allah. Siapa yang bisa menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini? Ibu, Ya, silakan Nas, silakan simpulkan. saya bisa menyimpulkan hikmah dari mempelajari manfaat dan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yaitu 1. Meningkatkan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat bahwa malaikat merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka harus beriman kepada malaikat. 2. Membuat manusia senantiasa berhati-hati setiap kali melakukan segala perbuatan. Ya, itulah tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita amalkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan tugas di rumah berupa LKPD. Nanti linknya ibu bagikan di grup WA-nya. Jadi kalian kerja itu LKPD-nya. Insya Allah besok bisa dikirim. Ya, sebagai penutup, ada yang mau ditanyakan sebelum ibu tutup pelajaran? Ya, kalau tidak ada, baiklah, marilah kita sama-sama menutup pelajaran ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.